bernyanyi dan berdoa. Nyanyi kita yaitu apa? Nyanyi pelan-pelan. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3 ya. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata nama yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Kurang semangat, tidur semua yuk. Mari kita bersukaria. 1, 3 ya. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata nama yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Iya. Silakan duduk. Suaranya lebih. Kita berdoa, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembalikan Bapa mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk memulai pelajaran kami, yaitu tentang tanggung jawabku di rumah. Kiranya Bapa memberkati kami satu persatu. Terpuji dan namamu kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu ngabsen dulu ya. Ya, Bu. Kalau hadir apa dibilang? Hadir, Bu. Iya, tangannya diangkat. Angkat. Iya. Naomi Ambarita, Hadir, Bu. Gabe Ambarita, Hadir, Bu. Sirma Sirait, Hadir, Bu. Naomi Mora Ambarita, Hadir, Bu. Westi Situmora, Hadir, Bu. Anak Manik, Hadir, Bu. Diego Situmora. Hadir, Bu. Mana tangannya? Hadir, Bu. Kita mulai pelajaran kita seperti minggu lalu Ibu bilang, pelajaran kita sekarang tentang tanggung jawabku di rumah. Apa? Tanggung jawabku di rumah. Iya. Siapa tahu apa itu tanggung jawab? Nah, pekerjaan. Anak, apa itu tanggung jawab? Jangan ketawa. Segala sesuatu yang harus kita lakukan atas kegiatan kita berbuat. Siapa lagi? Westi, apa Westi tanggung jawab? Apa Nomi? Apa? Sirma? Oh, iya. Ibu akan menjawabnya. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia untuk melakukan kewajiban. Apa? Kesadaran manusia untuk melakukan kewajiban. Iya. Apa? Siapa yang tahu itu kewajiban? Aku. Oh, Westi dulu ya, gantiannya. Apa Westi? Yang harus dilakukan. Iya. Anak? Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan bertanggung jawab. Sirma apa? Segala sesuatu. Kenapa ketawa? Nanti kita satu-satu ya. Ulangi dulu. Segala Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. iya. Apa Nomi? Nomi Mora apa kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Dego apa Dego? Gak tahu. Gabe apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Lihat dulu ke sini. Apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan.
Iya. Kewajiban adalah, silakan ditulis dulu yuk. Kewajiban adalah, biar diingat. Oh, pertama tadi tanggung jawab. Tanggung jawab, tulislah bagus. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia. Tanggung jawab adalah salah. Iya. Coret dulu, coret. Iya betul. Kewajiban adalah Ulangi dulu yuk. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia. Kesadaran manusia. Udah kulit tulis deh, pasti. Untuk melakukan kesadaran manusia. Enggak ada. Tidak tahu. Sini cari. Kesadaran manusia untuk melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban. Titik. Ya. Kewajiban di bawahnya. Kewajiban adalah segala sesuatu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Ibu akan bertanya kembali, siapa di sini mempunyai tanggung jawab di rumah? Apa dari tanggung jawab? Kesadaran manusia untuk melakukan kewajiban. Iya, siapa di sini memiliki tanggung jawab di rumah? Ya, apa anak? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Satu, baru Westi. Menjaga adik, betul. Baru siapa lagi? Naomi, apa tanggung jawabnya di rumah? Pasti ada. Mencuci piring. Iya, mencuci piring. Iya, itu paling sering dilakukan oleh perempuan. Ya. Naomi Mora? Apa yuk? Iya, menyapu rumah. Dego, apa tanggung jawabnya di rumah? Menyapu rumah. Laki-laki nyapu rumah. Oh iya, nggak apa-apa. Gabi apa? Ambil kain. Dari mana diambil? Dari jemuran. Iya. Tanggung jawab itu harus kita lakukan di rumah. Di rumahnya. Siapa yang memberikan tanggung jawab itu di rumah? Orang tua. Siapa? Orang tua. Iya, orang tua. Tanpa ada orang tua kita tidak memiliki tanggung jawab. Iya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab tadi. Iya. Ketika kita melakukan tanggung jawab seperti mencuci piring, menyapu rumah, menjaga kebersihan, menjaga adik, mengambil kain dari jemuran, seperti itu, kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Ini ada contoh-contoh gambar tanggung jawab ataupun kewajiban kita di rumah, seperti membantu ibu. Ngapain dia bantu ibunya? Masak. Baru ini Mencuci mobil. membantu ayah. Siapa pernah di sini membantu ayahnya? Ngapain dibantu ayahnya? Mula. Mencuci mobil. Apa Diego? Enggak pakai hormon. Hormon. Ada gerbonya Diego. Iya. Tasya apa? Naomi. Iya, Naomi itu Udah mati. seperti waktu masih hidup
masih kecil ditinggalkan. Ya. Iya, Sirma apa tadi? Iya, berarti betul yang di gambar ini. Iya. Seperti Westi tadi, menemani adik bermain, sama seperti menjaga adik. Ini juga menjaga adiknya yang sedang bermain. Iya. Iya, di sini ada, kita akan belajar tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Apa? Perumpamaan tentang dua anak. Iya. Cerita ini ada tertulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam, siapa di sini sudah bisa membaca? Diego belum? Udah. Iya. Di sini ada tentang perumpamaan tentang dua orang anak, yaitu tertulis dalam Matius 21. Silahkan ditulis perumpamaan tentang dua orang anak. Tentang dua orang anak. Dalam kurung Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ya. Ibu akan membacakan bagi kita semua. Ya, Diego dengarkan. Ayat 28 sampai 32. 28 sampai 32. Seperti ini. Iya, Matius 21. Pas semua. 21 ayat 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Ibu akan baca untuk kita semua ya. Dengar. Udah Diego? Salahku. Belum. Kenapa salah? Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius. Tunggu ya. Perumpamaan dua orang. Ibu. Oh, Permisi. mau kemana? Karun. Iya. Dua orang. Bu, permisi mau ke kamar mandi. Enggak, satu-satu dulu. Dua orang anak. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Udah Be? Udah? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Dengar baik-baik ya. Belum Kak Be? Kenapa nama kali? Kasih mau ke Kasih juga? Udah? Iya, dengar ya, beri baca sama kita. Bagus, Nomi duduknya. Diego, tak lihat ke depan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Oh, iya, jangan lama-lama ya. Cepat duduk, nak. Ya, Bu. Jawab anak itu, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Lalu orang itu pergi kepada yang kedua dan berkata demikian juga kepada si bungsu. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga ke kebun. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan
percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ya. Tentang apa tadi ini? Perumpamaan tentang dua orang. Ibu akan cerita sedikit tentang perumpamaan ini. Mungkin ini ceritanya entah di Yerusalem, entah di mana lah itu. Adalah seorang ayah. Ayah ini memiliki dua orang anak laki-laki. Misalnya namanya si Gabe dengan si Diego. Iya. Kita buat si sulung dengan si bungsu. Nama si sulung si Gabe dan si bungsu si Diego. Iya. Menurut Alkitab ini, cerita ini, suatu hari bapak mereka, bapak si Diego dengan si Gabe menyuruh si sulungnya si Gabe misalnya, menyuruh si sulung si Gabe untuk pergi ke ladang. Siapa sih pernah disuruh ke ladang? Siapa nggak pernah? Iya. Nggak pernah Sirma disuruh ke ladang? Oh iya, disuruhlah si sulung ini ke ladang. Tetapi anaknya menjawab, apa jawab si anak itu? Menurut cerita tadi, dia tidak menuruti perintah ayahnya tadi, bapaknya tadi. Kemudian bapaknya itu pergi kepada si bungsu. Misalnya namanya si Diego, kita buat. Kata bapaknya ini kepada si bungsu, "Bungsu, tolonglah pergi ke kebun. Tolonglah pergi ke kebun kita atau ke ladang kita." Jadi kemudian menurut cerita ini, dia tidak mau disuruh oleh ayahnya. Tetapi setelah lama-lama dipikirkan dia, diingat-ingat dia apa yang disuruh oleh bapaknya, dia menyesal. Katanya mungkin seperti ini, kata dia, "Aduh, kenapa tidak saya turuti tadi perintah ayah saya?" Tetapi dia pergi ke kebun tanpa dilihat oleh ayahnya itu. Siapa di sini kalau disuruh ke ladang langsung mau? Atau tunggu bersungguh-sungguh dulu, tunggu nanti lama, besok lama, masih belajar apa? Siapa di situ? Siapa di sini pernah? Anak bersungguh-sungguh atau langsung mau? Bersungguh-sungguh. Apalah kau bilang sama mama? Malas aku bilang. Jadi apa kata mama? Kan gue malas dibilang. Jadi mau apa lagi? Mau. Ya berarti kayak si bungsu. Ketika disuruh dia tidak mau, tetapi terakhirnya dia mau juga pergi ke ladang ayahnya. Sirma, apa katanya kalau disuruh? Gak ada, langsung mau. Iya. Kalau Nomi? Langsung mau, betulan? Iya. Nanti ditanya sama mamanya ya. Iya. Kalau Esti kalau disuruh mama langsung mau. Mau. Gak bersungguh-sungguh dulu. Iya. Kalau Nomi yang berita nomor orang, kalau disuruh langsung maunya atau tunggu dulu nanti kayak mananya? Langsung mau, betulan? Iya. Kalau Diego kalau disuruh langsung mau? Langsung mau. Iya. Kalau Gabe? Besok gitu. Apa katamu sama mama? Nanti lah. Besok. Besok. Gak boleh gitu ya, sekali lagi ya. Iya. Dari kedua anak tersebut, siapa yang perlu kita contoh? Si sulung atau si bungsu? Siapa? Si bungsu. Pasti pilih siapa? Bungsu. Kenapa pilih bungsu? Karena mau disuruh. Iya. Kalau anak pilih siapa? Si bungsu. Kenapa pilih si bungsu? Karena mau. Kalau Sirma? Bungsu. Kenapa si bungsu? Karena mau disuruh. Iya. Gabe? Iya. Bagus duduk. Kenapa Gabe pilih si bungsu atau si sulung? Si bungsu. Kenapa si bungsu? Karena mau melakukan pekerjaannya. Iya, melakukan kewajibannya. Diego? Bungsu. Kenapa si bungsu? Karena mau melakukan pekerjaannya di ayahnya. Iya. Apa yang tadi disuruh dia? Kemana disuruh? Ke kebun. Iya, ke kebun. Tasya pilih siapa? Bungsu. Bungsu. Kenapa pilih si bungsu? Kalau Nomi? Bungsu. Kenapa si bungsu? Karena langsung mau dilarang. Iya. Jadi kalian pilih si bungsu semua? Ya. Setuju? Iya. Ini gambar dari si sulung sama si bungsu tadi. Mana lebih jelek?
jelek? Si sulung atau si bungsu? Sulung. Siapa? Sulung. Kenapa si sulung? Siapa ini siapa? Sama-sama. Sama-sama. Jelek. Iya. Ciptaan Tuhan tidak ada yang jelek. Ini tadi si sulung yang pertama sekali disuruh oleh ayahnya. Yang kedua ini mereka. Ini si sulung. Ini si sulung. Tetapi ketika si sulung tadi disuruh oleh ayahnya, dia tidak mau. Dia tidak mau. Tapi dia pergi ke tempat teman-temannya. Mereka mabuk-mabukan, minum-minum anggur. Mereka berpestaria. Tahu kayak mana berpestaria? Pesta pora? Mabuk-mabukan, menghabiskan uang. Siapa di sini mau menghabiskan uang? Aku. Kenapa menghabiskan uang? Seribunya. Kenapa? Kenapa? Kena lapar. Dibeli untuk jajan ya? Oh iya. Besti mau menghabiskan uang? Iya. Diego mau menghabiskan uang? Yakin nggak mau? Iya. Bisa ini kau bisa seribu. Ibu mau bertanya dulu. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab tadi? Libas. Apa yang terjadi tuh ya? Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab tadi? Ulang lagi. Tunggu dulu ya. Sini ketawa. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab tadi? Apa tadi tanggung jawab? Kesadaran manusia untuk melakukan kewajiban. Apa Diego? Kesadaran. Diego. Apa Diego? Tanggung jawab apa Diego? Hah? Kesadaran. Kesadaran untuk melakukan. Ulangi dulu. Kesadaran untuk melakukan kewajiban. Ulangi dulu sekali lagi. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melakukan kewajiban. Iya, bagus Gabe duduknya. Ibu bertanya dulu sama siapa ya? Aku. Si Nomi dulu, terus si Ana. Kok memang kayak gitu? Bagus. Tak boleh main-main kalau lagi belajar. Ya, Nomi, Mora, Ambarita, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab? Menyesal. Iya, betul seperti cerita tadi. Iya, si bungsu, bukan si sulung. Si bungsu ya, ketika disuruh ayahnya tidak mau, tetapi dia lama-kelamaan menyesal tidak mengikuti perintah ayahnya. Baru siapa lagi? Anak apa? Mendapat penyesalan dan mendapat hukuman. Iya, hukuman seperti apa? Kena marah. Kena marah. Baru Nomi Ambarita? Dimarahin. Siapa yang marahin? Mama. Iya, misalnya tanggung jawab di rumah. Mesti apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab di rumah? Menyesal karena tidak mau. Iya, menyesal. Sirma? Menyesal dan dimarahin. Dimarahi. Iya. Diego apa? Dimarahi. Kalau Gabe? Dimarahin. Iya. Bagus dulu duduknya ya Diego. Bagus ya. Iya, silakan dulu ditulis. Yang terjadi kalau kita tidak melakukan, yang terjadi kalau kita tidak melakukan, tidak melakukan tanggung jawab. Titik 2.
jawab. Titik 2. Tulis dulu yuk sendiri. Apa menurutmu? Yang tadi dikatakan si Besti, yang dibilang si Ana, yang dibilang si Sirma, yang dibilang si Diego, yang dibilang si Gabe, dibilang si Naomi dua-dua, apa tadi? Apa tadi dibilang? Yang terjadi, tulis sini. Yang terjadi kalau, tulis Gabe, kalau apa yang terjadi? Satu, dimarahi gitu. Kalau kita lihat sini tidak melakukan tanggung apa satu? Dia menyesal, tulis yuk menyesal kata Naomi. Menyesal, baru dihukum. Tulis dulu. Dihukum. Apa lagi? Kena marah. Kena marah, tulis kena marah. Apa? Menyesal. Udah tadi menyesal. Apa lagi? Apa? Gak usah malu-malu. Apa tadi? Iya, berdosa. Betul, berdosa. Ada ditulis? Berdosa. Baru tidak ditemani kawan. Tidak ditemani teman. Betulnya itu? Kalau kita pas disuruh mama kita nggak mau kan? Pas ada kawan kita, pasti dibilang kawan kita, gak mau dia disuruh, gak usah kita kawan, pernah kayak gitu? Iya pernah. Ibu juga pernah begitu. Dan ibu pernah juga kena hukum karena tidak melakukan tanggung jawab ibu. Iya. Dimusuhi teman. Tidak dikawani ataupun tidak ditemani teman lagi. Udah Gabe? Udah. Iya. Yang baru tidak percaya lagi atau tidak disuruh lagi. Seperti pengalaman ibu waktu ibu masih seperti kalian. Ketika ibu disuruh mencuci piring, tunggu dulu seperti itu bu bilang. Ibu jawab, mama ibu kan, tunggu dulu mak, nanti dulu mak, misalnya aku mak. Terakhirnya mama ibu yang mencuci piring. Salahnya seperti itu? Iya. Salahnya? Iya. Semenjak itu ibu tidak mau lagi bermain terlalu lama, selalu lupakan tanggung jawab di rumah. Apa? Iya, mau lupa dia kan? Iya. Di sini ada video singkat. Bisa milik semua? Bisa. Siapa namanya? Johan.
Iya, bagus lah. Gabi malas. Iya. Tapi tadi mau disuruh. Sekali-sekali. Oh, gak boleh malas ya. Apa yang dilakukan si Johan tadi? Modem. Apa? Tidur-tiduran tadi berentang. Iya, tidur-tiduran. TV-nya Apa Diego? Mobil tak TV-nya di Meledak TV-nya kan? Bukan mapultak. Meledak televisinya. Baru apa lagi? Apa? menjatuhkan lampu. Iya. Lampunya pecah. Kenapa pecah lampunya? Karena kesan terpetir. Bukan kena apa? Kena bola. Kenapa? Kena Iya, bola. kena bolanya tadi. TV-nya baru kena petir. Iya. Berarti gak bagus kau dengarkan anak? Iya. Siapa mau seperti itu? Enggak. Siapa yang pernah seperti itu? Siapa? Misalnya kayak gini, anaknya ke ladang. Di rumah itu tinggal kakaknya sama adiknya. Kakaknya ini disuruh mamanya jaga adik kita ya, katanya. Iya mak, tapi adiknya dibiarkan bermain di halaman rumah. Nggak dijaga adiknya. Siapa sih itu? Tidak sih ya? Siapa kau jaga adikmu? Kau biarkan dia bermain di halaman rumah itu. Jadi di rumah dipegang semua, diberantaki. Iya, sekali lagi seperti itu ya. Kalau disuruh menjaga adik berarti harus menjaga adik. Siapa lagi? Apa? Siapa? Disuruh menjaga, kau jaganya betul-betul? Enggak. Kenapa? Biarkan main. Jadi kalau jatuh dia, Enggak gak pernah dia jatuh. karena terbalik sebelum masih jatuh. Berarti sekali lagi, kalau disuruh jaga adik harus betul-betul menjaga adik. Kau Silma? Iya nya? Betul kau jaga adikmu? Iya, Kau Diego? Bagus duduk. Hah? Kerajaan jajan. Jajan. Ada uangmu. Ada. Banyak uangnya. Dari mama atau dari mana kau dapat? Oh, kau Gabe? Gabi. Gak ada deh. Gabe. Apa? Enggak ada adikmu. Jadi kalau disuruh kau misal dia harus menjaga adik. Kalau disuruh mencuci piring atau ambilkan itu nanti ya Gabe, iya mak tapi gak kau ambil. Pernah kayak gitu? Enggak. Iya si Gabe betul. Jadi kita kalau disuruh ataupun diberi tanggung jawab harus kita lakukan. Iya. Ibu bertanya kembali, apa tadi yang kita pelajari tentang apa? Tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu tadi? Kesadaran manusia untuk melakukan kewajiban. Kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Iya. Tugas kita hari ini tulis dulu yuk. Sebelum kita pulang. Tugas di rumah. 1. Apa yang dimaksud dengan apa arti? Apa arti dari tanggung jawab? Mana 1? Gak boleh 1, harus banyak. 2. Contoh dari tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab. Udah? 3. Apa arti kewajiban? Udah belum siap? Weh. Mau Tommy, tunggu Bu. Kenapa
Bilang. Jajar kursi. Diam, Jod. Kakinya harus bagus duduknya sama orang. Iya, tulis ya. Apa arti kewajiban? Nomor 4. Apa arti contoh kewajiban di rumah. Contoh kewajiban di rumah. Apa tadi tung ya? Nomor berapa sekarang? 4. Contoh nomor 5. Apa yang terjadi? Ini terakhir ya. Apa yang terjadi? Nomor 5, Mora. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita tidak melakukan tanggung jawab. Udah? Nah, Bu. Iya. Tugasnya itu untuk minggu depan. Dikerjakan tugas saya? Ya, Bu. Iya. Itu udah gerakannya buku. Iya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita, kamu bernyanyi? Iya. Coba bernyanyi. Tadi kan hukumannya bernyanyi kan? Iya. Joget katanya gue mau. Nyanyi videonya. Nyanyi, nggak mau. Dikontrak nom ya? Enggak, kenapa enggak? Makanya jangan melakukan kesalahan. Iya. Untuk menutup pembelajaran kita, kita bernyanyi. Tahu ini? Bangun tidurku terus mandi. Tanggung jawabnya itu? Iya. Kita berdiri dulu semua, yuk berpulang kita. Belum siap. Aduh, tulis. Apa yang terjadi? Tasya. Terjadi kalau ditunggu kawannya. Kalau kita kalau LAU kalau kita tidak TI DA